Perkenalkan, nama saya M. Yusuf, mahasiswa dari Universitas Lampung, jurusan Teknik Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan prototipe dari aplikasi yang saya buat bersama rekan saya bernama Hendy Novitasari, jurusan Teknik Informatika. Langsung saja. Nah, bisa dilihat ini merupakan logo dari aplikasi yang kami buat. Nah, panjangan dari Asbak sendiri yaitu absensi barcode. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di deskripsi berikut ini. Di Asbak merupakan sebuah sistem absensi yang menggunakan barcode pada KTM mahasiswa sebagai media untuk melakukan absen. Kemudian barcode pada KTM tersebut akan di-scan dengan menggunakan alat scan barcode, dan hasil scan tersebut akan berbentuk berupa data-data absensi dari masing-masing KTM yang nantinya akan disimpan di sebuah database. Dengan adanya Asbak ini dapat membantu dan mempermudah mahasiswa dalam melakukan absensi, dan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kecurangan seperti mahasiswa yang menitip absen atau tisen, absen ganda, dan kecurangan lainnya dalam absensi. Selain itu, dengan adanya sistem ini, maka akan mempermudah dosen dalam melihat dan menganalisis mahasiswa yang rajin dan yang malas dalam menghadiri perkuliahan. Di intinya, Asbak ini bertujuan untuk menghindari kecurangan yang biasa dilakukan mahasiswa dalam melakukan absen, dan Asbak ini dapat mempermudah mahasiswa dalam melakukan absensi tanpa perlu melakukan conteng di buku absensi dan tanda tangan absensi. Cukup dengan men-scan barcode yang ada pada KTM masing-masing siswa. Selain itu, untuk dosen juga dapat menganalisis mahasiswa yang rajin maupun yang tidak rajin dalam menghadiri kuliahan. Selanjutnya, persona pengguna. Pada aplikasi ini memiliki dua persona pengguna, yaitu dosen dan mahasiswa. Berikut contoh persona pengguna untuk dosen. Ia adalah seorang dosen yang mengajar di sebuah universitas ternama dan namanya adalah Profesor Bagus STMT. Beliau sangat fokus sekali ketika sedang mengajar di depan kelas sehingga ia tidak sempat memperhatikan buku absensi, dan seringkali ia melihat kecurangan di buku absen karena jumlah kehadiran tidak sama dengan jumlah tanda tangan. Oleh karena itu, ia menginginkan sebuah sistem absensi canggih yang dapat dipantau melalui gadget, PC atau smartphone, sehingga tidak perlu takut lagi adanya tindakan kecurangan dalam absensi. Lalu selanjutnya, persona pengguna untuk mahasiswa, contohnya sebagai berikut. Dia bernama Bagus. Ia merupakan mahasiswa Universitas Lampung yang sangat rajin menghadiri perkuliahan dan selalu berangkat lebih awal dari teman-temannya. Tapi dia seringkali tidak mendapatkan buku absensi sehingga jarang tanda tangan di buku absensi tersebut. Oleh karena itu, dia sangat menginginkan sebuah sistem canggih yang dapat memudahkan mahasiswa dalam melakukan absensi tanpa harus takut tidak mendapatkan buku absensi. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai skenario. Pertama, menjelaskan tentang skenario dari dosen. Itu pertama, dosen login ke sistem Asbak dari web atau aplikasi smartphone dengan akun SSO. Jadi dosen sebelum menggunakan sistem ini terlebih dahulu melakukan login dengan akun SSO masing-masing dosen. Lalu setelah login, memilih mata kuliah untuk melihat daftar kehadiran di perkuliahan. Setelah memilih mata kuliah, maka sistem akan menampilkan absensi yang sesuai dengan mata kuliah telah dipilih oleh dosen tersebut. Lalu skenario untuk mahasiswa. Pertama, mahasiswa melakukan absen dengan men-scan barcode yang ada pada KTM saat memasuki kelas. Jadi sebelum masuk kelas, mahasiswa melakukan scan barcode terlebih dahulu sebelum duduk tempat masing-masing. Lalu kemudian program akan menampilkan nomor tempat duduk yang tersedia secara berurutan. Jadi setelah mahasiswa melakukan scan, maka sistem akan menampilkan nomor tempat duduk yang akan ditempati oleh mahasiswa tersebut yang telah melakukan scan barcode. Kemudian mahasiswa menempati tempat duduk yang telah ditentukan oleh sistem. Setelah beri penjelasan tadi sebelumnya, kali ini kita membahas tentang prototipe yang telah kami buat. Dapat dilihat di sini merupakan halaman awal ketika kita mengakses sistem Asbak ini, yaitu absensi barcode. Dapat dilihat di sini terdapat halaman login. Sebelum mengakses sistem Asbak ini, dosen terlebih dahulu memasukkan username dan password SSO. Jadi
username dan password SSO ini dikhususkan untuk dosen saja, jadi mahasiswa tidak bisa masuk ke sistem ini. Lalu kemudian setelah dosen mengisi username dan password, lalu klik login, maka dapat dilihat ini merupakan halaman awal, tampilan awal setelah login. Ini merupakan tampilan awal pada sistem Asbak ini. Dapat dilihat terdapat tulisan selamat datang, dan di sebelah kiri terdapat menu yaitu home, absensi, dan real time. Kemudian ada foto profil dari dosen itu sendiri, dan di sebelah kanan ada tombol logout untuk keluar dari aplikasi ini. Dan menu ini juga dapat ditutup supaya dosen dapat leluasa melihat isi dari sistem ini. Oke, langsung saja ke menu selanjutnya. Nah, di menu absensi ini bertujuan untuk menambahkan absensi mahasiswa seperti tadi yang telah dijelaskan pada skenario. Sebelum melihat data absensi, dosen memilih terlebih dahulu jurusan dan tahun ajaran. Di sini diasumsikan memilih jurusan Teknik Informatika dan tahun ajaran 2016-2017. Lalu setelah itu klik lanjut. Nah, dapat dilihat di sini terdapat data absensi mahasiswa. Terlihat di sini. Di sini diasumsikan memilih mata kuliah matematika diskrit, dan di sini bisa diganti-ganti sesuai dengan jurusan yang telah dipilih. Di sini berisi mata kuliah dari jurusan yang telah dipilih tersebut. Nah, di sini diasumsikan memilih jurusan mata kuliah matematika diskrit. Nah, di sini terdapat absen berwarna merah yang bertanda warna merah, yang bertanda berarti mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti ujian karena kurang dari 70%. Untuk mengikuti ujian harus sama dengan 70 atau lebih dari 70%, atau tidak kurang dari 3 kali tidak hadir. Dapat dilihat di sini, jadi dosen bisa mengetahui mana mahasiswa yang bisa mengikuti ujian dan mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian. Lalu di sini ada tombol edit. Di sini tombol edit ini bertujuan untuk mengisi absensi mahasiswa secara manual apabila ada mahasiswa yang tidak membawa kartu KTM. Jadi mahasiswa yang tidak membawa kartu KTM tersebut secara manual memberitahu dosen bahwa dia telah hadir di perkuliahan tersebut. Jadi dosen tinggal mengedit saja di sini. Tapi apabila dosen tersebut bukan mengajar pada mata kuliah yang lain, bisa lihat di sini. Nah, sini terlihat gambar gembok tidak bisa mengedit, tandanya mata kuliah ini dimiliki oleh dosen lain. Jadi dosen yang mengajar matematika diskrit tidak bisa mengedit di mata kuliah sistem informasi operasi. Jadi yang bisa mengedit hanya dosen mengajar sistem operasi. Bisa dilihat di sini ada gambar gembok. Lalu sini ada tombol grafik untuk melihat data mahasiswa dalam bentuk grafik. Bisa dilihat di sini. Misalnya di sini grafik, contoh dari grafik sebelah kiri merupakan kehadiran dari mahasiswa itu, dan sebelah kanan mahasiswa yang absen. Jadi sebelah kiri menandakan berapa jumlah mahasiswa hadir dalam mata kuliah tersebut, dan sebelah kanan jumlah mahasiswa yang tidak hadir dalam mata kuliah tersebut. Lalu ke menu selanjutnya yaitu real time. Jadi menu real time ini bertujuan untuk menampilkan sistem Asbak yang sedang aktif pada hari itu juga dan waktu itu juga sesuai jadwal yang telah ditentukan. Terlihat di sini status aktif, ada 3 status aktif, yaitu matematika diskrit, bahasa Inggris, dasar elektronika. Berarti pada jam dan hari itu juga sedang aktif absen tersebut. Dan di sini terdapat status nonaktif, berarti belum masuk jadwal pada mata kuliah tersebut. Dan untuk lebih detailnya lagi, dosen bisa mengklik mata kuliah sesuai yang dia pilih. Contohnya pada matematika diskrit. Nah, dapat dilihat di sini tampilan secara rincinya berapa jumlah mahasiswa yang hadir dalam mata kuliah tersebut dalam hari itu juga. Dapat dilihat
waktu sekarang berarti waktu saat dosen itu sedang mengajar saat ini, yaitu 20 orang, dan minggu lalu 23 orang. Berarti tandanya dari minggu lalu turun menjadi dari 23 menjadi 20 dari jumlah mahasiswa 35 yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Nah, tampilan ini bertujuan untuk menganalisis apakah mahasiswanya makin rajin atau semakin malas dalam menghadiri perkuliahan tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang prototipe yang kami buat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih.